Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Amin. Amma ba'du. Para hamba Allah yang bertakwa, para umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mengharapkan syafaatnya. Mari kita lanjutkan mengaji kita lanjutkan belajar kita. Semoga dengan mengaji kita dijadikan oleh Allah hambanya yang bertakwa serta diangkat derajat setinggi-tingginya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang hal yang terkait aktivitas orang yang berpuasa saat di kamar mandi. Kegiatan orang yang berpuasa ketika berada dalam kamar mandi atau jeding atau kloset atau yang lainnya terkait tentang batal dan tidak batalnya puasa. Ada 2 poin yang akan saya terangkan, namun sebelumnya saya akan membacakan sebuah penjelasan tentang satu hal yang membuat puasa menjadi batal. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Fathul Mu'in yang ada di depan saya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuftiru bidukhuli ainin wa in qallat illa ma yusamma jawfan. Orang yang berpuasa bisa dianggap batal puasanya apabila bidukhuli ainin, apabila ada suatu benda yang masuk ila ma yusamma jawfan, meskipun hanya sedikit, yang masuk pada jauf. Jauf di sini sebuah lubang dalam anggota yang tembus pada bagian dalam tubuh. Ini namanya jauf. Gampangnya seperti lubang mulut atau telinga atau lubang kemaluan. Maka lubang-lubang ini, semua lubang yang ada di tubuh yang tembus ke dalam bagian tubuh, ini namanya jauf. Sehingga ketika ada barang yang masuk melalui lubang ini, meskipun hanya sedikit, maka puasanya bisa batal. Lalu bagaimana misalkan di saat kita membuang air besar BAB atau qadil hajat, maka bagaimana ketika kita khawatir akan ada barang atau air yang masuk melalui lubang kemaluan kita saat kita BAB? Apakah ada batasan tertentu yang bisa membatalkan atau tidak? Mari kita lanjutkan penjelasannya. Ilangkol wa kada wusulu ba'dil anmilah wusulu ba'dil unmulah ilal masrabah. Begitu juga batal sampainya separuh jari-jari kepada masrabah. Masrabah ini bokong. Masrabah ini anggota tubuh yang tampak ketika orang yang qadil hajah duduk jongkok. Maka anggota tubuh yang tampak saat BAB, ketika jongkok saat melakukan BAB, ini namanya masrabah, bagian bokong tentunya. Itu bisa batal ketika separuh jari-jari masuk pada masrabah itu. Kada atlaqahul qadi. Demikian dianggap batal menurut satu pendapat, yaitu Qadhi Husain. Ini batal secara mutlak. Namun wa qayyadahu as-Subuki bima idza wasala syai'un minha ilal mahallil mujawwafi minha. Namun hal ini menurut Imam as-Subuki tidak secara mutlak batal. Bisa dibatasi dengan ketika
unmulah jari-jari kita sudah masuk dari bagian masrobah itu masuk ke al-mahal al-mujawaf minha, yaitu masuk ke dalam bagian agak dalam dari masrobah tadi. Disebutkan di i'anahnya, wa dhabitud dukhul al-muftir ayujawizad dakhilu ma la yajibu wusluhu fil istinja bikhilafi ma yajibu wusluhu fil istinja fala yuftir idza adkhala usba'ahu liyaghsil at-tayyat allati fiha. Jadi batasan jari-jari ketika qadil hajah, ketika membersihkan masrobah saat qadil hajah, bisa dianggap batal ketika sudah melewati batas anggota yang tidak wajib dibasuh saat istinja. Anggota mana? Yaitu anggota yang sudah berada di dalam masrobah, yakni anggota yang tidak tampak lagi. Berbeda ketika anggota yang tampak dan wajib dibasuh ketika istinja, maka meskipun unmulah jari-jari kita menyentuh anggota itu, maka tidak batal. Jadi yang batal menurut qayyid Imam As-Subki ketika sudah melewati batas bagian dalam yang tidak terlihat, yang tidak wajib dibasuh ketika istinja. Kemudian selanjutnya ada penjelasan wa qaulul qadi al-ihtiyat al-ihtiyatu ayatahu wa tabil lail. Waktu yang baik menurut Qadhi Husain bagi orang yang ingin BAB qadil hajah, maka sebaiknya ayatahu wa tabil lail, sebaiknya dia BAB ketika malam. Dari kaul Qadhi Husain ini bukan berarti dia diperintahkan untuk qadil hajah menunggu malam hari, bukan begitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dari kaul Qadhi Husain ini, ketika seandainya orang yang berpuasa itu pada malam hari dia sakit perut sehingga akan BAB dan dimungkinkan bisa dilakukan pada malam hari sebelum fajar terbit, maka sebaiknya lakukan BAB di malam hari. Bukan berarti ketika BAB-nya ketika sakit perut pada siang hari, bukan berarti harus menunggu, yakni BAB ketika malam hari. Tidak seperti itu. Maksudnya ketika dimungkinkan dilakukan pada malam hari, maka sebaiknya ayatahu wa tabil lail, maka sebaiknya lakukan pada malam hari, agar tidak khawatir akan ada barang yang masuk sehingga melebihi batas bagian dalam yang bisa membatalkan. Bukan berarti harus menunggu ketika sakit perut BAB di siang hari, harus menunggu pada malam hari, tidak. Fa in ahadan la yu'maru bimadaratin fi badanihi, karena itu sama saja membiarkan bahaya pada diri kita sendiri. Itu poin yang pertama. Kemudian